Halo teman-teman, hari ini aku mau jalan-jalan ke hutan bareng teman-teman aku sekalian lihat apa aja nih yang lagi berbuah di hutan. Kami juga membawa makanan karena sudah ada rencana untuk makan siang di hutan ini. Baru setelah itu langsung mandi di sungai. Nah, ini namanya buah lemboke. Mirip banget dengan buah ara dan buah tin. Tapi sayang banget, ini nggak bisa dimakan karena getahnya gatal di tenggorokan. Buahnya juga sampai nempel di tanah. Kalau matang, buahnya berwarna kuning. Kita harus bedakan ya antara buah lemboke dan buah are. Buah ini cenderung memiliki getah lengket dan buahnya memiliki tangkai yang agak panjang. Di dalam buahnya juga mengandung air dan agak benyek. Lanjut jalan lagi. Kami melewati pohon beringin yang gede banget, sampai bisa keluar masuk nih di sela-sela akarnya. Di sini juga banyak buah ceplukan teman-teman. Ceplukan di sini ada dua jenis. Dilihat dari pembungkusnya, ada yang kuning polos seperti ini dan ada juga yang memiliki corak. Rasanya juga lebih manis daripada ceplukan yang ada di sawah-sawah. Di daerah teman-teman menyebutnya buah apa? Aku kurang tahu kandungan buah ini, tapi yang pasti aman ya dikonsumsi. Ada juga yang menjualnya di supermarket. Selain itu, ada juga jahe hutan. Aku menyebutnya jahe hutan karena memang 100% mirip banget dengan jahe pada umumnya. Bukan cuma itu aja, daunnya juga sangat mirip. Hanya aroma aja yang membedakan. Kalau yang ini tidak mempunyai aroma khas seperti jahe. Aku juga nemuin tomat cherry. Tomat ini juga biasanya tumbuh liar. Aku nggak tahu kenapa monyet nggak makan buah tomat ini. Padahal banyak yang mateng. Jujur, aku lebih suka tomat ini daripada yang biasa dijual di pasar. Nanti kita buat sambal ya tomatnya. Aku mau buat sambal bubero. Itu adalah sambal khas dari Lombok. Wah, aku dapat lumayan nih. Imut-imut banget kan tomatnya. Lanjut jalan lagi. Kami berjalan sekitar 30 menit dari rumah. Kami juga melewati sungai. Aku akan mencari buah are sebagai tambahan lauk. Buah are muda enak banget loh dicocol sambal. Di jalan aku nemuin buah ini nih. Di daerah teman-teman namanya apa? Kalau nggak salah ini sejenis tanaman porang tapi jenisnya berbeda. Sekilas mirip jagung nggak sih? Buahnya nggak ada aroma yang aneh-aneh dan memiliki dua biji di dalamnya. Pastinya beberapa dari teman-teman udah pernah dong lihat tanaman ini. Nah, ini dia buah are. Sekilas memang mirip dengan buah yang pertama tadi, tetapi buah are pohonnya bisa segede ini. Buah are juga tidak memiliki tangkai panjang, bahkan sampai nempel-nempel gini di batangnya. Yuk lanjut. Di hutan ini juga terdapat dua pohon aren tapi jarang banget berbuah. Pohon aren bisa menghasilkan gula aren dan kolang-kaling. Pohon ini juga mempunyai serabut hitam mirip rambut. Nih, lihat. Kami kembali menyeberangi sungai. Sebentar lagi sampai nih di tempat tujuan. Harus hati-hati ya, karena batu kali memang licin banget. Yeay, akhirnya nyampe juga. Ini adalah batu besar sepanjang 10 meter. Selain pemandangan yang bagus, tempat ini juga teduh dan nyaman untuk bersantai. Langsung aja aku mulai buat sambalnya. Kalau nasi dan lauk udah kami siapkan dari rumah. Aku pakai garam, terasi, cabai, micin, dan tomat cherry yang tadi aku petik. Kemudian tinggal diulek-ulek deh sampai lembut. Seneng banget bisa nyantai gini sambil menikmati nuansa alam. Setelah itu, aku campur dengan kacang panjang dan buah are yang tadi. Selain itu juga ada udang, cumi, telur, kacang, dan bakwan sebagai tambahan lauk. Saatnya makan. Kami juga bawa beberapa makanan ringan dan kopi juga. Hampir setiap hari makan-makan terus, makanya banyak teman-teman yang bilang sekarang aku gemukan. Hehe. Setelah makan, baru deh lanjut mandi. Air di sungai ini jernih banget. Walaupun di hutan, airnya nggak terlalu dingin karena memang desa aku bukan daerah dingin seperti desa Sembalun. Jadi walaupun nyebur lama-lama, aman ya, nggak sampai kedinginan banget. Baru beberapa menit berenang, gerimis dong. Tumben banget, padahal ini udah musim panas. Kayaknya udah dulu deh, takutnya hujannya makin besar, dan pas pulang jalannya jadi licin. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau cari kerang dan kepiting mumpung air laut sedang surut, karena aku mau bakar-bakar seafood di pinggir pantai. Yuk ikut aku. Baru mulai aja, aku udah dapet kerang lambis. Daging kerang ini enak banget loh, ada manis-manisnya. Tiba-tiba aku nemuin ikan bertanduk. Ikan apa ya namanya? Ikan ini memiliki tanduk tajam di bagian depan dan belakang. Coraknya sekilas mirip ikan buntal. Ada lagi nih. Yang ini lebih besar. Aku sempat kaget karena ikannya coba nyerang. Yang rumahnya dekat laut pasti pernah kan lihat ikan ini? Sepertinya ikan ini nggak dimakan. Kita lepas lagi ya. Ikan ini sangat jinak. Tidak mencoba kabur pada saat ditangkap.
Aku juga nemuin bintang laut yang sedang makan plankton yang nempel di karang. Bintang laut hanya hidup di lingkungan pantai yang bersih dan pastinya air yang jernih, teman-teman. Kalau air lautnya keruh dan tercemar, kita akan sulit menemukan bintang laut. Kalau ini namanya kelinci laut. Kadang di malam hari kelinci laut akan berwarna merah. Jika terganggu, hewan ini akan mengeluarkan cairan berwarna ungu untuk mengelabui predator. Kerang ini juga enak loh, biasanya dijual di pasar. Nah, aku juga nemuin hewan laut mirip gurita. Terdapat 5 tentakel panjang dan memiliki bulu-bulu di setiap sisinya. Hewan apa ya namanya? Aku juga nemuin kepiting, tapi mungkin habis ganti kulit atau diserang predator ya. Padahal kepitingnya lumayan besar nih. Ini jenis kepiting laut dan tidak terdapat di muara sungai. Kapan ya bisa dapat yang hidup? Pasti enak banget dimasak. Kalau ini jenis kepiting yang hanya terdapat di pesisir pantai. Kalau kedalaman di atas 10 meter, mungkin akan sulit menemukan kepiting ini. Bagian ujung capit kepiting ini berwarna hitam. Kalau yang ini sampai sekarang aku masih nggak tahu namanya. Aku juga nemuin kelomang laut, seperti ada parasit yang nempel di cangkangnya. Atau mungkin sudah memang bagian dari cangkangnya ya. Kalau ini adalah belut laut, tapi nggak mungkin bisa ditangkap pakai capit ini. Aku nemuin kerang lambis lagi, tapi ukurannya lebih kecil. Kerang lambis memang rata-rata ukurannya segini teman-teman. Ini kerang apa ya? Kalau nggak salah, ini adalah kerang darah. Bener nggak sih teman-teman? Sepertinya air sudah mulai naik perlahan nih. Kita lanjut lagi ya, mumpung masih sore. Aku nemuin bulu babi nih. Bulu babi nggak sih? Di dalam hewan ini terdapat sejenis jeli berwarna pink dan cukup mahal loh harganya. Ada yang pernah makan nggak? Aku juga nemuin kepiting rajungan. Kepiting ini enak banget loh. Selain itu juga aku nemuin 2 jenis kerang sekaligus. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, banyak yang mengira kalau ini ular laut. Padahal bukan. Hewan ini sangat lunak dan terdapat air di dalam tubuhnya. Tapi jangan kena kulit yang sensitif ya, karena nanti bisa gatal-gatal. Bentuknya memang mirip ular. Ini adalah karang yang ditumbuhi tanaman laut. Ciri-ciri laut yang bersih yaitu memiliki karang hidup seperti ini. Ada taripang. Kalau dipegang, taripang biasanya menyemprotkan air dari mulutnya. Yuk kita bakar kerangnya. Seperti apa ya rasanya? Teman-teman aku udah menyalakan api di pinggir pantai. Jadi tinggal dibakar deh kerangnya. Usahakan apinya menyala ya agar cangkangnya cepat retak dan daging kerangnya cepat matang. Kalau udah matang tinggal kita ambil menggunakan capit. Hati-hati ya karena cangkang kerang panas banget sama halnya seperti batu jika dipanaskan. Setelah itu kita ambil dagingnya secara perlahan. Aku menggunakan tenaga ekstra karena kerangnya masih panas. Setelah berjuang, akhirnya bisa aku cabut nih dagingnya. Hehe. Aku bawa saus pedas manis dari rumah. Gimana ya rasanya? Pastinya kerang ini enak dan manis karena masih fresh. Jenis kerang ini juga memang enak banget. Satu kerang aja udah lumayan nih. Tapi kalau aku sih harusnya 20-30 kerang baru bisa kenyang karena memang seenak ini. Mungkin kalau banyak yang jual, aku beli tiap hari. Tapi sayang di pasar jarang banget dijual. Sesederhana ini menikmati seafood yang masih segar. Kalau rumah kita jauh dari pantai, kapan lagi bisa ngebolang seafood gini? Aku nggak pernah bosan ngebolang ke hutan ataupun ke pantai, karena memang seru banget. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!